فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Muslah. Masih membahas seputar nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih pada bagian yang pertama dari kitab ini, yaitu Qawaidul Asma. Kaidah-kaidah yang terkait dengan nama. Kaidah yang ketiga nanti nama-nama Allah yang mengandung sifat yang muta'addi. Loh, itu toh. Belum siapa mana kaidahnya itu. Mantap. Maka dia mengandung 3 perkara. Apa saja 3-nya itu? Penetapan nama tersebut sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menetapkan sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Yang ketiga, tetapnya hukum dan konsekuensi dari nama tersebut. Kalau tidak muta'addi, maka bagaimana Korni? 2 perkara saja. Apa itu? Menetapkan nama tersebut sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, tetapnya sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Masya Allah. Yang mau kalah yang udah tua-tua sama yang anak-anak, si muda. Tua-tua cabai rawit. Makin tua makin pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qa'idatur Rabi'ah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Al-Qa'idatur Rabi'ah, kaidah yang keempat. Siapkan. Ini agak-agak soalnya. Dalalatu asma'illahi ta'ala. Penunjukan nama Allah Subhanahu wa taala. Penunjukan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya nama Allah itu menunjukkan atas apa gitu. Penunjukan nama Allah Subhanahu wa taala, nama Allah sebagai fa'ilnya. Nama Allah sebagai yang menunjukkan atas gitu ngartikan. Ala zatihi wa sifatihi. Penunjukan nama Allah taala atas zat dan sifatnya. Ketika nama Allah menunjukkan zat dan sifatnya, maka cara dia untuk menunjukkan zat dan sifatnya, si nama ini kan bisa menunjukkan zat, ya kan? Kemarin kan ya, nama ini menunjukkan apa? Zat. Kalau maknanya menunjukkan zat, berarti kan semua nama ini sama, karena yang ditunjuk adalah zat yang satu. Sisi penunjukan nama ini kepada zat dan juga kepada sifat, betul? Bahwasanya nama itu menunjukkan sifatnya juga. Iya, karena semua nama Allah itu pasti mengandung apa? Sifat. Sisi penunjukan nama Allah Subhanahu wa taala kepada zat dan sifatnya takunu bil mutabaqah. Maka ada 3 cara penunjukan. Ada 3 gaya. Nama Allah ini ketika ingin menunjukkan zatnya Allah dan sifatnya Allah, maka bisa pakai 3 gaya penunjukan, 3 model, 3 bentuk penunjukan. Cara nunjukkannya bisa pakai 3 cara. Yang pertama, bil mutabaqah. Namanya cara penunjukan secara mutabaqah. Ini namanya dalalah mutabaqah. Apa itu dalalah mutabaqah? Dalalah mutabaqah itu adalah
dalalatul lafzi ala jami'il makna. Dalalatul lafzi ala jami'il makna. Sisi penunjukan sebuah lafaz terhadap seluruh makna yang dikandungnya. Sisi penunjukan sebuah lafaz terhadap seluruh makna yang dikandungnya. Ini namanya mutabaqah. Kalau dia dipakai untuk menunjukkan semua makna yang dikandung oleh lafaz tersebut, dalam hal ini namanya Allah, maka namanya pendalilan sisi penunjukan secara mutabaqah. Nanti ada contohnya. Yang kedua, wabil tadammun. Wabil tadammun. Sisi penunjukan secara tadammun. Apa itu tadammun? Dalalatul lafzi ala ajzaihi. Dalalatul lafzi ala ajzaihi. Sisi penunjukan sebuah lafaz untuk sebagian dari maknanya. Gak seluruhnya. Hanya sebagian dari maknanya. Ifan. Ini kan lafaz ya? Ifan. Lafaz? Iya. Kalau dari situ kita bilang, kita maknakan bahwasanya lafaz ini menunjukkan ada tangan di situ. Betul? Betul ya? Cara penunjukannya pakai cara apa gini? Tadammun. Kenapa? Karena ifan itu lebih lengkap daripada itu. Anak pakai kata ifan itu untuk menunjukkan adanya tangan. Itu hanya sebagian dari maknanya siapa ini? Cara penunjukannya, pendalilannya pakai apa, nah? Tadammun. Tapi kalau Anda sebutkan lengkap, ifan adalah seorang anak yang rambutnya begini, badannya begini, matanya begini, hidungnya begini, tangannya begini, sampai ke kakinya. Lengkap. Pendalian apa ini namanya? Mutabaqah. Anda sebutkan semua banyak makna yang dikandung oleh kata tersebut. Jadi Anda bisa bedakan. Nah, masjid. Pasti ada pintunya itu. Dalalah apa ini? Tadammun. Kenapa? Anda gunakan hanya untuk menunjukkan sebagian dari apanya? Maknanya. Kalau Anda bilang masjid, pasti ada atapnya, ada pintunya, ada jendelanya, ada tempat duduknya biasanya, dan seterusnya. Dalalah apa yang namanya? Mutabaqah. Anda gunakan lafaz masjid untuk menunjukkan semua banyak makna yang dikandung oleh kata tersebut. Mafhum? Masya Allah. Yang terakhir, belum siap kan? Wabil iltizam. Dan cara penunjukan secara iltizam. Iltizam bagaimana maksudnya? Iltizam adalah dalalatul lafzi ala ma'nan kharijin la yadkhulu tahtal istiqaq. Dalalatul lafzi, sisi penunjukan sebuah lafaz untuk sebuah makna yang di luar lafaz. Menunjukkan sebuah lafaz untuk makna yang di luar lafaz, tidak masuk ke dalam cakupan maknanya. Tapi menunjukkan, tapi nggak masuk secara katanya, nggak masuk. Masjid. Pasti ada tukang yang bangunnya. Biasanya pasti pakai kernet. Pasti dong. Dalam masa langsung tiba-tiba bangun tidur langsung ada apa ini? Masjid. Pasti ada tukangnya. Sehingga lafaz masjid menunjukkan tukang. Loh, menunjukkan tukang tidak? Menunjukkan. Tapi apakah lafaz tukang ini masuk ke dalam bagian mana masjid? Tidak. Secara apa? Iltizam. Secara kelazimannya, keharusannya, pasti ada apa ini? Tukang. Dia nggak masuk dalam cakupan apanya? Makna lafaznya nggak ada itu. Masjid adalah sebuah bangunan yang dibangun oleh tukang. Nggak ada itu, nggak disinggung-singgung. Paham ya? Ilmu ya, walaupun kan nggak mesti resmi belajar ya. Menunjukkan adanya ilmu dengan berdiri masjid ini, dengan adanya dari abad masjid menunjukkan adanya ilmu. Betul? Iya. Nggak mungkin dia bisa bangun kalau dia nggak punya apa? Ilmu. Dan juga menunjukkan kudrah, punya kemampuan. Ada? Iya, tapi nggak masuk dalam cakupan apa ini? Lafaz masjid.
Penunjukan masjid untuk tukang tadi, untuk ilmunya, untuk kudrohnya, kemampuannya, dan ada keinginan, ya kan? Kalau nggak ingin, nah, mungkin dia bisa terbangun masjidnya. Ini semuanya secara apa? Penunjukannya secara iltizam. Paham tiga ini? Paham? Ivan. Berarti pasti ada bapaknya, ada apanya nih? Mamanya. Nggak mungkin dia lahir dari kucing. Nah, iya betul. Sehingga kata Ivan, kok bisa untuk dipakai menunjukkan bapaknya dan namanya? Secara apa ini? Secara mutabaqat, tadamun atau iltizam? Secara iltizam. Di luar dia. Masuk ini. Masuk. Udah siap, udah paham dah lah. Kita tutup. Udah tiga itu memang mau dibahas. Masya Allah. Misal dari contohnya sekarang. Contoh resmi. Kok tadi kan contoh nggak resmi dari kita. Sehingga ada berapa macam cara penunjukan? Tiga. Secara mutabaqah, secara tadammun, dan secara apa? Iltizam. Masih belum nih, masih nanjak terus ini. Sabar. Nah, jangan merasa udah paham tiga ini lantas, nah, ini belum turunan ini, masih naik lagi nanti. Nah. Misal dari contohnya. Sekarang kaidah itu, ini sebenarnya kaidahnya bukan hanya dalam masalah nama dan sifat saja. Ini sebenarnya kaidah yang bersifat umum. Makanya jadi bisa kita pakai dalam bab di luar nama dan sifat. Cuman karena kita sekarang belajarnya tentang nama dan sifat, maka dikasihlah contoh yang terkait dengan apa ini? Nama dan sifat. Misal dzalik, contohnya. Al-Khaliq. Nama apa ini? Al-Khaliq. Artinya apa? Al-Khaliq apa artinya, Zam? Loh. Al-Khaliq apa artinya, Satria? Loh. Gawat. Akbar, Al-Khaliq apa artinya, Akbar? Bah, tak turunkan kelas 1 lagi lah kalian. Udah kelas 3, kelas 3 tauhidnya. Turun kelas 3. Turunkan kelas 1 lagi nanti. Ajarin lagi nih, siapa yang menciptakan langit? Allah yang menciptakan langit. Siapa yang menciptakan kamu? Allah yang menciptakan kamu. Tahu sama ajaran namanya. Rahman. Apa maknanya Khalik? Sang pencipta. Khalik. Lawannya apa? Lawannya Khalik? Tuh ya. Kayak mengurut apa? Lawannya Khalik apa, Ivan? Lawannya Khalik apa, Zam? Wah, kamu udah angkat-angkat kamu. Apa kalah? Wah, nggak perlu senyum. Jangan kasih senyum. Pak Agus. Abdurrahman. Lawannya Khalik apa? Apa? Jangan malu-malu. Bab ilmu nggak bisa belajar dalam malu-malu. Abdullah, lawannya Khalik apa? Apa? Wah, laki-laki loh suaranya gitu. Gak usah pakai mic aja pun kalah suaranya. Apa? Lagi aja nggak dengar, apalagi anak. Kan harusnya kayak gini normalnya ya kan. Apa? Baik. Loh, lawannya Khalik kok baik? Gimana? Putra, lawannya Khalik. Loh, gawat ini. Gawat. Iqbal. Makhluk. Khalik itu artinya pencipta, isim fa'il, khalikun. Lawannya berarti yang di makhlukun, fa'ilun, maf'ulun. Jadi bahasa Indonesia akhirnya apa? Makhlukun. Dipendekkan. Aslinya apa? Makhlukun. Bahasa Indonesia apa? Repot. Nggak ada panjang-panjang bahasa Indonesia, nggak ada mat soalnya bahasa Indonesia. Arab yang ada matnya. Makhluk. Nah. Ini makhluk itu artinya apa? Sesuatu yang diciptakan. Lawannya apa? Khalik. Halo. Oh, ini udah jauh-jauh belajarnya udah sampai asma wa sifat ini. Ayo, bangun. Nah. Misal dari contohnya adalah Al-Khaliq. Apa artinya? Sang pencipta. Kayaknya anak sekarang lagi semangat bikin buku anak SD aja.
Tapi manfaatnya besar ya, betul. Nah, ini yang Anda buat di status itu, Anda bikin-bikin sendiri, nggak sadar ya, Pak, mana-mana yang hanya biasanya dibayangkan, dipikirkan oleh orang dewasa, itu muncul di situ. Berapa hari yang lalu Anda ngajarkan. Nah, cuman Anda lagi, itu kan dibuat sama orang. Anda bikin sendiri saja, karena biar nggak lama. Masalah kenikmatan. Siapakah yang memberimu kenikmatan? Nah, semua kenikmatan yang kita dapatkan adalah dari siapa? Manusia. Ya, dari Allah. Dalilnya apa? Betul. Dalilnya apa, Asman? Nikmatnya dari siapa? Semua nikmat. Ini semua nikmat dari siapa? Dari Allah. Dalilnya? Loh, mana Abdullah? Abdullah Talha mana? Loh, nggak ada. Satu lagi siapa, mana lagi? Hah? Satria. Siapa yang ngasih nikmat? Allah. Dalilnya? Ya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nah, terus muncul makna ya. Itu tersirat begitu saja. Itu pelajaran SD kelas 1. Bahkan di bawah yang anak ajari mungkin. Mungkin itu lebih cocok anak kelasnya Bu Roid itu. Nah. Lah itu wa ma bikum min nikmatin faminallah. Minallah, dari Allah. Lah terus kalau diambil oleh Allah, lah hak kita itu untuk marah apa? Hak kita untuk nggak terima itu apa? Lah katanya ngakui ini datangnya dari siapa? Dari Allah. Lah terus diambil lagi sama yang ngasih, kok apa kita? Kok marah? Nah, ini kan mana-mana yang hanya bisa dibayangkan oleh siapa? Orang tua, anak-anak cuma ngafalnya secara dikte saja, ya kan? Dikte kan apa? Tapi begitulah ya kan, menunjukkan bahwasanya pentingnya menguatkan dasar. Ketika dasarnya kuat, pondasinya kokoh, enak. Kamu bangun bangunan setinggi apapun jadi naik bangunan itu. Betul. Tapi ketika pondasinya goyang atau nggak kokoh, kamu mau bangun nggak tinggi-tinggi saja pun takut bangunannya apa ini? Rubuh. Nah, makanya dulu kan modul tentang akidah, tentang tauhid itu ya. Manfaatnya bukan cuma untuk mereka, untuk anak-anak kita. Tapi juga untuk yang nulis. Sebagaimana yang kemarin kita pelajari dalam Adabud Daris. Bahwa yang pertama kali akan dapat manfaat dari apa yang dia tulis adalah siapanya? Si penulis. Baru setelah itu orang lain. Nah, sehingga lihat contohnya. Misalnya dzalik, contohnya sekarang adalah Al-Khaliq, nama Al-Khaliq. Kita mau praktekkan kaidah tadi. Al-Khaliq yadullu ala zatillah. Al-Khaliq, nama ini menunjukkan atas zatnya Allah. Betul? Iya. Iya kan? Nama ini menunjukkan zatnya siapa? Allah. Kalau dibilang Al-Khaliq, maka bayangannya orang itu pergi ke siapa ini? Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala sifatil khalqi, dan juga menunjukkan atas sifat apa ini? Penciptaan, iya kan? Karena setiap nama pasti mengandung apa ini? Sifat. Selain ini menunjukkan adanya zatnya Allah yang punya nama Khaliq ini, dan juga menunjukkan sifat penciptaan. Kalau kita katakan, kita sebutkan dua-duanya, menunjukkan zat dan menunjukkan sifat, kita sebutkan berarti semua apanya? Maknanya, iya kan? Karena sebuah nama Allah itu mengandung nama dan sekaligus apa? Sifat. Kalau kita bilang dua-duanya, kita sebutkan dua-duanya, nama Al-Khaliq menunjukkan atas Allah dan menunjukkan atas sifat penciptaan. Dua-duanya kita sebutkan. Maka ini namanya dalalah apa ini? Mutabaqah. Bil mutabaqah. Kenapa? Karena kita menyebutkan semua apanya? Maknanya. Yaitu kita sebutkan zat dan juga kita sebutkan apa ini? Sifat. Dua. Wa yadullu ala zat wahdaha. Dan menunjukkan atas zat saja. Kita nggak nyinggung-nyinggung tentang sifat yang dikandungnya. Apa itu Khaliq? Khaliq itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Kamu nggak nyinggung-nyinggung tentang apanya? Kamu nggak nyinggung-nyinggung tentang apanya? Sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Maka sekarang nama Khaliq kamu pakai secara penunjukan adalah apa namanya? Tadamun. Karena kamu hanya memakainya untuk menunjukkan sebagian apanya? Maknanya saja. Paham? Atau sebaliknya. Wa ala sifatil khalqi wahdaha.
atau untuk menunjukkan sifat penciptaan saja. Siapa yang menciptakan alam semesta? Yang menciptakannya adalah Al-Khaliq. Kamu lagi bahas apa ini? Sifat. Kamu lagi bahas tentang penciptaan alam semesta. Kemudian kamu bawa nama apa ini? Al-Khaliq. Untuk menunjukkan bahwasanya Allah punya sifat apa ini? Mencipta. Kamu nggak nyinggung-nyinggung apanya? Zatnya siapa? Allah. Kamu hanya membahas tentang sifat apanya? Penciptanya saja. Dalalah apa namanya ini? Dalalah tadammun. Karena lafadznya kamu pakai hanya untuk menunjukkan sebagian dari apanya? Maknanya. Entah namanya saja atau apanya? Sifatnya saja. Kalau dua-duanya kamu sebutkan, namanya dalalah apa? Mutabaqah. Wa yadullu ala sifatai al-ilmi wal qudrah bil iltizam. Dan nama ini juga menunjukkan dua sifat, ilmu dan qudrah. Sifat ilmu dan kemampuan secara iltizam. Yang namanya mencipta pasti punya apa dia? Ilmu. Yang namanya mencipta pasti butuh apa ini? Kudroh. Nggak mungkin dia bisa mencipta kalau dia nggak punya apa? Sifat kudroh, kemampuan. Tapi apakah diambil dari makna itu? Dari kata khaliq? Enggak. Secara apa ini? Secara iltizam. Ini makna di luar. Nggak ada dari kata khaliq itu nggak menunjukkan ilmu. Dari kata khaliq nggak menunjukkan apa ini? Kudroh. Tapi secara apa? Iltizam. Nggak mungkin dia bisa mencipta, yaitu Allah, kalau dia nggak punya ilmu, nggak punya apa ini? Kudroh. Secara apa penunjukannya tadi? Iltizam. Paham ya? Nah. Walihada, oleh karena itu, oleh karena adanya kaidah yang seperti ini, lama zakarallahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khalqas samawati wal ard. Ketika Allah menyebutkan tentang penciptaan langit-langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Setelah Allah sebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, Allah sebutkan katanya setelahnya, li ta'lamu, agar kalian semua tahu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah atas segala sesuatu maha mampu. Punya apa? Sifat apa ini? Kudroh. Padahal sebelumnya Allah cerita tentang apa ini? Penciptaan. Apa fungsinya Allah ceritakan tentang penciptaan? Allah ingin menunjukkan bahwasanya dia punya sifat kudroh. Dita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Sifat apa? Ilmu. Setelah Allah menceritakan tentang masalah apa ini? Penciptaan langit dan bumi. Setelahnya disambung dengan masalah penyebutan apa? Sifat kudroh dan sifat apa? Sifat ilmu. Menunjukkan dia nggak mungkin bisa mencipta langit dan bumi itu kalau dia nggak punya ilmu, dia nggak punya apa? Kudroh. Mafhumilahuna. Nah. Wadalalatul iltizam. Sekarang beliau ingin belajar atau ingin membahas lebih spesifik lagi. Secara khusus tentang yang ketiga. Ini luar biasa manfaatnya. Dan yang ketiga ini termasuk dalalah akliyah, maknawiyah akliyah. Kalau yang pertama, yang pertama itu adalah dalalah lafziyah. Dalalah lafziyah terbagi menjadi dua, dalalah mutabaqah dan apa ini? Tadammun, karena diambil dari mananya? Lafaz. Kalau iltizam ini namanya dalalah apa? Maknawiyah, pendalilan secara apa ini? Makna, akliyah. Pakainya apa? Akal. Karena nggak nampak dari semata-mata apanya? Karena nggak terlihat dari semata-mata apanya? Lafadznya. Kalau dalalah mutabaqah, dalalah tadammun ini diambil dari mananya? Lafadznya. Iya kan? Nah, sehingga sebenarnya dalalahnya cuma duanya sebenarnya. Cuma dirinci lagi jadi berapa? 3. Aslinya dalalahnya cuma 2. Dalalah lafziyah dan dalalah apa ini? Maknawiyah akliyah. Dalalah lafziyah terbagi menjadi berapa? 2. Dalalah mutabaqah dan dalalah apa? Tadammun. Di sini langsung dipecah saja. Paham ya? Sebenarnya 2 itu masuk dalalah apa ini? Lafziyah, secara lafaz. Sementara yang ketiga iltizam ini dalalah secara apa? Secara akliyah, secara maknawiyah. Paham? Karena nggak dilihat dari lafaz. Nah, wa dalalatul iltizam, dan penunjukan secara iltizam yang ketiga tadi ini mufidatun jiddan, sangat berfaedah, sangat berguna
li talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, idza tadabbaral makna, jika dia mentadabburi, menghayati suatu makna, wa waffaqahu Allahu taala fahman litalazum, dan Allah memberinya taufik berupa pemahaman tentang talazum, tentang adanya kaitan. Talazum tentang adanya hubungan. Nama ini menunjukkan ini ada kaitannya dengan ini. Nah. Fa innahu bidzalika yahsulu minad dalilil wahidi ala masaila katsiratin. Maka dengan itu akan terhasilkan baginya dari satu dalil akan terhasilkan masalah yang banyak. Dari satu dalil dia bisa mengambil faedah sekian banyak. Pakai dalalah apa ini? Hadis ini juga menunjukkan ini. Hadis ini menunjukkan ini. Dari sesuatu yang tidak ada di mananya. Di lafaz ayat atau apanya? Hadis. Yang kita bawakan selama ini, jika kita menjelaskan Bulughul Maram dan lain-lainnya, kebanyakannya adalah pakai dalalah apa ini? Iltizam. Udah berapa kali ini kita bahas, ya kan, kemarin tentang masalah apa? Hadis yang terakhir Bulughul Maram, larangan menyembelih pakai apa ini? Pakai kuku sama pakai apa? Sama pakai gigi. Ya. Alasannya disebutkan oleh Rasul SAW. Adapun gigi maka termasuk tulang, adapun kuku maka itu pisaunya orang Habasyah. Salah satu faedah yang terakhir kita sebutkan adalah bagusnya pengajaran siapa? Rasul SAW. Dari mana diambil ini? Apakah ada disebutkan situ? Para sahabat mengatakan ini menunjukkan bagusnya pengajaran Rasul. Ada? Enggak ada. Hadisnya ceritanya murni tentang apa ini? Penyembelihan. Kita ambil faedah dari situ, oleh para ulama diambil faedah bagusnya metode pengajaran Nabi. Karena beliau menyebutkan hukum diiringi dengan apanya? Dengan ilahnya, dengan alasan. Dalalah apa? Pakai dalalah apa? Ya tidak, enggak ada. Lihat hadisnya itu enggak ada itu. Iya kan? Nah, kalau kita sebutkan faedahnya misalnya, faedahnya dilarangnya menyembelih pakai gigi. Ini dari lafadznya? Dari lafadznya ini. Pakai apa namanya? Pakai tadamun sebagian saja kan? Karena isi hadisnya banyak itu. Baru disebutkan lagi. Hadis ini juga menunjukkan dilarangnya menyembelih pakai kuku. Cara apa ini? Pakai pendalilan apa ini? Tadamun. Karena sebagian saja kan? Nah, kemudian alasan dilarangnya menyembelih menggunakan gigi dan kuku. Penyebutan, penjelasan tentang alasan dilarangnya. Secara apa lagi ini? Secara tadamun juga. Dari lafadznya ada secara makna ini. Dari lafadznya ada. Iya kan? Nah, tapi kalau yang nggak tersebutkan di situ, maka faedahnya itu dikeluarkan melalui apa ini? Dalalah iltizam. Makanya kata beliau ini sangat bermanfaat bagi para pelajar, bagi para penuntut ilmu. Dengan satu dalil, kalau dia paham tentang dalalah iltizam ini dan dia dapat taufik berupa pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa mengeluarkan sekian banyak apa ini? Faedah. Mafhum? Nah. Wa'lam, ketahuilah masalah lain soal. Ini nafasnya harus agak panjang juga yang ketiga, enggak usah. Yang kedua. Insyaallah kita putus di sini. Wallahu taala alam bissawab. Diingat-ingat ini karena nanti bakal kita pakai lagi. Pembahasannya belum selesai soalnya, masih ada lanjutannya sedikit, satu pembahasan lagi. Insyaallah dipahami yang tadi, dalalah mutabaqah, dalalah tadamun, dan dalalah iltizam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.